Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala, ats-tsalitsu at-tafarrughu lit-talabi. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai adab seorang murid atau adab seorang penuntut ilmu di dalam menuntut ilmu. Kemudian beliau masuk ke adab yang ketiga, yaitu at-tafarrughu lit-talabi, yaitu mendedikasikan diri, yaitu fokus dalam menuntut ilmu. Ya, mendedikasikan diri atau fokus dalam menuntut ilmu. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa an yaqta'al alaiqasyaghilata an kamalil ijtihadi. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu memutus berbagai macam hal atau penghalang yang dapat menyibukkan diri dari bersungguh-sungguh ya dalam menuntut ilmu secara sempurna. Artinya apa? Jika seorang penuntut ilmu itu ingin fokus dalam menuntut ilmu, hendaknya hal-hal atau perkara yang dapat mengganggu fokusnya tersebut, itu hendaknya diputus, dihilangkan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, maksudnya yanbaghi li talibil ilmi an yahrisa 'ala tafarrughi lit-talabi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersungguh-sungguh untuk fokus dan mendedikasikan diri, mengabdikan diri dalam menuntut ilmu. Wadzalika, dan itu dapat dicapai dengan bil bu'di an kulli ma yashghaluhu an kamalil ijtihadi fit tafsili. Nah, bagaimana caranya supaya bisa fokus ya kemudian mendedikasikan diri pada ilmu? Itu adalah dengan menjauhkan diri dari setiap hal yang menyibukkan dirinya sehingga kesungguhannya itu tidak bisa sempurna dalam mengumpulkan atau memperoleh ilmu. Jadi hal-hal yang kira-kira dapat mengganggu fokus dalam menuntut ilmu itu hendaknya dijauhi. Illa syai'an la budda minhu lil hajati. Ya, melainkan perkara-perkara yang memang harus ada. Ya, karena kebutuhan, karena keperluan. Ya, memang harus ada. Ya, seperti penghidupan. Ya, dan juga kalau sudah berkeluarga ya penghidupan bagi keluarganya. Itu adalah perkara yang harus ada. Namun yang di luar itu ya hendaknya dijauhi supaya tidak mengganggu fokus. Wa qad taqaddama syai'un min dzalika, dan sungguh telah berlalu ya sedikit penjelasan mengenai hal itu sebelumnya, yaitu pada adab seorang pengajar. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yardha bil yasiri minal quti. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu merasa ridho dengan makanan yang sedikit. Ya, artinya mencukupkan diri dengan makanan yang sedikit. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, atau sebelumnya memberikan judul subbab, yaitu Ar-Rabi'u, adab yang keempat, Ar-Ridha bil yasiri minal quti, yaitu merasa ridho dengan makanan yang sedikit. Al-muradu bihi, ya, dan yang dimaksud dengan ungkapan ini adalah ma yughadhi bihil insanu nafsahu bihaitsu yastati'ul qiyama bimasalihihi. Ya, ma yughadhi bihil insanu nafsahu bihaitsu yastati'ul qiyama bimasalihihi.
yaitu seorang manusia itu apa-apa yang ya seorang manusia memberi makan dirinya ya atau apa yang dimakan oleh manusia mudahnya ya sedemikian hingga itu dia mampu untuk melaksanakan kebutuhan-kebutuhannya. Ya. Jadi artinya apa? Yang dimaksud dengan al-qut itu adalah sesuatu yang dimakan oleh manusia sedemikian hingga dia itu mampu untuk ya melaksanakan berbagai macam kebutuhannya. Mura'iyan fi dzalika al-iktifa'u bil yasiri. Ya, dengan memperhatikan hal tersebut, kemudian hendaknya seorang penuntut ilmu itu mencukupkan diri dengan makanan yang sedikit saja. Wa dzalika bi aklil qadaril yasiri minal halali. Dan itu dengan cara makan dengan kadar yang sedikit saja. Dan tentu saja dari makanan yang halal. Fakathratul akli jalibatun likathratis syarbi atau likathratis syurbi. Ya, fakathratul akli jalibatun likathratis syurbi. Maka banyak makan itu dapat mengakibatkan banyak minum. Nah, biasanya orang kalau banyak makan itu konsekuensinya banyak minum juga. Summa kathratin naumi. Ya, kemudian konsekuensi dari orang yang banyak makan itu juga biasanya tidurnya juga banyak. Kemudian wa husulil biladati, konsekuensi dari orang yang banyak makan biasanya itu menjadi malas ya, muncul rasa malas. Wa qusurid dzihni, dan juga akalnya itu menjadi tumpul. Wa futuril hawasi, dan orang yang banyak makan itu biasanya panca indranya atau indranya itu menjadi lesu. Wa kaslil jismi. Ya, dan biasanya orang yang banyak makan itu ya badannya, anggota badannya itu menjadi malas. Kemudian beliau melanjutkan abayatun fil hathi ala qillatit ta'ami. Bait-bait yang berkaitan mengenai dorongan untuk sedikit makan. Qala al-Qahtani rahimahullahu ta'ala fi nuniyatihi. Ya, berkata al-Qahtani rahimahullahu ta'ala dalam nuniyah beliau. Ya, nuniyah itu adalah bait yang diakhiri dengan huruf nun. Maka beliau mengatakan, la tahsyubatunaka bit-ta'ami tasammunan fajusumu ahlil ilmi ghairu simani. Janganlah engkau mengisi perutmu dengan makananmu sehingga engkau menjadi gemuk. Maka badan atau tubuh dari seorang yang bergelut dengan ilmu itu tidak gemuk. Ya, ini mengisyaratkan bahwa biasanya orang yang berkecimpung dengan ilmu itu badannya tidak gemuk. La tattabi' syahawati nafsika musrifan fallahu yabghadu 'abidan syahwani. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu sehingga engkau menjadi boros atau menghambur-hamburkan harta. Maka Allah itu tidak suka atau benci kepada hambanya yang mengikuti hawa nafsu. Aqlil ta'amaka mastata'ta fa innahu naf'ul jusumi wa sihhatul abdani. Maka sedikitkanlah makanmu, ya sejauh yang engkau mampu. Karena sedikit makan itu ada bermanfaat bagi badanmu dan juga menghasilkan ya, raga yang sehat. Wamlik hawa kabidobti batonika innahu ya wamlik hawa kabidobti batonika innahu syarrur rijalil ajizul batnani. Maka kuasailah hawa nafsumu ya, dengan mengendalikan perutmu. Ya, karena sesungguhnya seburuk-buruk laki-laki itu adalah orang yang tidak mampu mengendalikan perutnya. Ya, ini adalah ya dorongan atau motivasi untuk mempersedikit
makan bagi penuntut ilmu. Kemudian taqlilul akli, yaitu sedikit makan, itu adalah matlabu asilin. Itu adalah sebetulnya tuntutan yang asal, tuntutan yang mendasar. Wa qad ajma'al murabbuna ala anna taqlilal akli matlabu asilin lil muslimi umuman. Dan sungguh para pendidik itu telah sepakat bahwa mempersedikit makan itu adalah suatu tuntutan yang mendasar bagi setiap muslim secara umum. Walitalibil ilmi khususon. Dan mempersedikit makan itu adalah ya tuntutan yang mendasar, ya, namun secara khusus atau terlebih lagi bagi penuntut ilmu. Jadi secara umum, ya, anjuran untuk makan sedikit itu secara umum merupakan tuntutan bagi setiap muslim, terlebih lagi bagi penuntut ilmu. Wa tariqu taqlilil akli, dan cara untuk mempersedikit makan itu bagaimana? Yaitu at-ta'ammulu fi manafi'i qillatit ta'ami. Yaitu merenungkan ya manfaat dari sedikit makan. Kemudian waliqtisari ala ma yuqimul badana. Dan juga manfaat dari mencukupkan diri, membatasi diri terhadap makanan yang cukup mendirikan atau membuat badan itu tegak. Jadi cara bagi kita untuk mempersedikit makan itu adalah dengan cara merenungkan manfaat sedikit makan dan juga, atau waliqtisaru berarti ya, yang lebih tepat, at-ta'ammulu fi manafi'i qillati ta'ami waliqtisaru ala ma yuqimul badana. Yaitu merenungkan manfaat-manfaat dari sedikit makan dan juga mencukupkan diri dengan, atau membatasi diri dengan ya jumlah makanan yang menegakkan badan saja. Apa manfaatnya? Wahiyas sihhatu, yaitu sehat. Ya, manfaatnya itu adalah kesehatan. Wal iffatu, dan juga kesederhanaan. Wal itharu, dan itu adalah sesuatu yang utama dan mulia. Ya. Kemudian wat ta'ammulu fi madari kathratil akli. Tadi ya mungkin lebih tepat dibaca waliqtisari, ya, waliqtisari ala ma yuqimul badana. Wallahu a'lam. Nah, kemudian wat ta'ammulu fi madari kathratil akli, dan juga cara untuk seseorang untuk mempersedikit makan adalah dengan merenungkan bahaya yang bisa ditimbulkan jika terlalu banyak makan. Wahiyal amradu, yaitu penyakit. Wa malalatut tabai, ya, dan juga bisa mempengaruhi tabiat yang menjadi menjemukan. Wa kasluhu anil idraki, dan juga seseorang jika terlalu banyak makan itu bisa menjadi malas dari belajar atau memahami ilmu. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya, buah karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, wa syarhuhu, dan syarahnya, Safhata sab'in wa ishrina, halaman 27. Kita kembali ke atas. Al-khamisu, adab yang kelima bagi seorang penuntut ilmu adalah as-sabru ala dhayqil aishi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar dengan ya penghidupan atau ya kehidupan yang sempit. Qauluhu, dan kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala dalam risalah beliau Adabud Darisi wal Mudarrisi, wa yasbiru ala dhayqil aishi, dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu bersabar dengan penghidupan yang sempit. Mengapa? Liyanala sa'atal ilmi. Ya, liyanala sa'atal ilmi, supaya penuntut ilmu itu dapat memperoleh keluasan ilmu.
Mengapa? Li'annahu idza jumi'a syamlul qalbi an mutafarriqatil amali. Karena jika hati itu fokus, ya fokus tidak lagi memikirkan ya berbagai macam angan-angan yang tercerai-berai, ya. Jadi hati itu fokus, tidak lagi memikirkan angan-angan yang bermacam-macam. Tafajjarat minhu yanabi'ul hukmi. Ya, kalau hati itu fokus, tidak sibuk dengan berbagai macam angan-angan yang melalaikan, maka dari hati itu akan terpancar ya hukum-hukum yang berlimpah. Ya, atau ilmu yang berlimpah. Karena apa? Fokus, tidak memikirkan berbagai macam angan-angan. Wa hadza innama yatimmu fi halil faqri. Dan sesungguhnya ya hati yang fokus itu hanya bisa didapatkan secara sempurna dalam kondisi yang fakir. Ya, tidak memiliki banyak hal. Artinya apa? Ya karena tidak memiliki banyak harta, fokusnya tidak terbagi ke harta-hartanya. Wala yakunu ma'al ghina was-sa'ati. Dan fokus yang sempurna itu tidak mungkin terjadi ya pada kondisi yang kaya dan lapang. Mengapa? Li'annal ghaniyya qalbuhu masyghulun bi amwalihi. Karena yang namanya orang kaya itu hatinya sibuk dengan harta-hartanya. Fahuwa yasilu sawadal laili bi bayadin nahari fi jam'iha. Ya, bahkan orang yang kaya itu menghabiskan waktu dari gelapnya malam sampai dengan terangnya siang itu dalam mengumpulkan harta. Wa hisabiha, dan juga waktunya habis untuk menghitung-hitung harta. Wa tanmiyatiha, dan waktunya habis untuk ya mengembangkan harta tersebut. Bi khilafil faqiri, berbeda dengan orang yang fakir, yang tidak disibukkan dengan hal-hal tersebut. Qala Sufyanus Tsauriyu, ya berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, al-malu da'u hadhil ummati. Yang namanya harta itu adalah penyakit umat ini. Wal alimu tabibu hadhil ummati. Dan seorang ulama itu adalah dokter ya atau seseorang yang dapat mengobati umat ini. Ya, harta adalah penyakit, kemudian yang dapat mengobati adalah ulama. Fa idza jarral alimud da'a ila nafsihi. Maka jika seorang ulama atau seorang yang berkecimpung dengan ilmu itu justru membawa atau menyeret penyakit ke dalam dirinya. Ya, artinya karena sibuk dengan harta, yang padahal harta disebutkan sebagai penyakit umat ini, kemudian malah justru menyibukkan diri dengan harta. Famata yubarri'un nasa. Ya, maka bagaimana atau kapan dia dapat mengobati manusia? Ya, yang namanya seseorang yang mengobati, itu harus bersih dari penyakitnya. Tidak mungkin orang yang sakit, ya, itu dapat mengobati orang lain. Ya, ini adalah anjuran bagi seorang ulama untuk tidak menyibukkan diri dengan harta. Kita lihat catatan kaki, dapat dilihat di Siyaru A'lamin Nubala'i, ya buah karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad as-Sabi'ah, jilid ke-7, Safhata 30 wa arba'ina wa mi'ataini, halaman 243. Wanzur, dan ini dapat dilihat di Khilyatul Auliya'i, ya di Khilyatul Auliya, buah karya Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad as-Sadisa, jilid ke-6, Safhata ihda wa sittina wa thalathimi'atin, halaman 361. Kita kembali ke atas, ihtiyajut talibi ilal qana'ati wal iqtisadi. Ya, butuhnya atau perlunya seorang penuntut ilmu untuk qanaah, yang merasa cukup, wal iqtisadi, dan juga sederhana. Wal qana'atu bil yasiri, dan merasa cukup dengan yang sedikit, wal iqtisadu fi amril ma'isyati, dan juga sederhana dalam
perkara penghidupan, matlubun min kulli ahadin, adalah sesuatu yang dituntut dari setiap orang. Wala siyyamal mushtaghiluna bil ilmi. Terlebih lagi, ya, merasa qanaah, yang merasa cukup dengan yang sedikit dan sederhana, itu terlebih lagi dituntut bagi orang yang menyibukkan diri dengan ilmu. Fa innahu kal muta'ayyini alaihim. Maka itu adalah seolah-olah sesuatu yang memang sudah ditetapkan bagi orang yang menuntut ilmu untuk tidak atau untuk merasa qanaah dengan yang sedikit dan sederhana dalam penghidupan. Mengapa? Li'annal ilma wadhifatul umri kullihi au mu'dhamihi. Ya, karena yang namanya ilmu itu adalah tugas seumur hidup, ya, seluruhnya atau mayoritas umurnya. Ya, itu adalah profesi atau tugas yang diemban seumur hidup atau mayoritas hidupnya. Famata zahamathul ashghalul dunyawiyyatu, maka jika kegiatan menuntut ilmu tersebut itu disaingi dengan kesibukan-kesibukan duniawi, wad daruriyatu, dan juga kegiatan menuntut ilmu itu disaingi dengan kesibukan duniawi dan juga berbagai macam keperluan yang memang darurat. Hasolan naqsu bihasabi dzalika, maka akan ya dihasilkan kurang, ya, atau celah dalam menuntut ilmu, ada yang kurang, ya, sesuai dengan kesibukan duniawinya. Semakin sibuk dalam duniawinya, maka ilmu yang didapat itu akan semakin berkurang. Karena apa? Fokusnya berkurang. Waliqtisadu wal qana'atu min akbaril awamili li hasril ashghalil dunyawiyyati. Maka sikap sederhana dan juga merasa cukup dengan apa yang dimiliki itu merupakan salah satu amalan yang paling besar, ya, paling berpengaruh untuk mengurangi atau membatasi kesibukan duniawi. Karena kita sibuk duniawi itu karena adanya angan-angan, ya, keinginan, tidak sederhana, tidak merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kemudian wa iqbalil muta'allimi ala ma huwa bisadadihi, ya, dan juga sederhana dan juga merasa cukup itu sesuatu yang dapat mendekatkan atau mendatangkan penuntut ilmu kepada perkara yang, ya, dia memang menjadi fokusnya, yaitu kegiatan menuntut ilmu. Kita lihat catatan kaki unzur, ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Sa'diyatu, ya, buah karya Asy-Syaikh As-Sa'di atau As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Safhata thnataini wa thalathina wa sittimi'atin, halaman 632. Kemudian kita lanjutkan, yanbaghi lit-talibi al-ihtimamu bi amrayni. Hendaknya bagi seorang penuntut ilmu untuk memperhatikan dua perkara. Wa yanbaghi li talibil ilmi aidon, dan hendaknya bagi seorang penuntut ilmu juga at-taqayyudu bi amrayni nafi'aini. Itu untuk ya, taqayyud, ya, mengamati atau, ya, mematuhi dua perkara yang bermanfaat ini. Al-awwalu, perkara yang pertama, an yuqallila min naumihi. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu juga mempersedikit tidurnya. Ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihnihi. Ya, selama sedikitnya tidur itu tidak membawa bahaya, ya, bagi badannya dan juga pikirannya. Jadi selama badannya sehat dan juga pikirannya itu sehat, itu semakin sedikit tidur semakin baik. Artinya dicari kadar tidur yang, ya, cukup bagi badan dan pikirannya. Wala yazidu fi naumihi an thamani sa'atin. Ya, wala yazidu fi naumihi an thamani sa'atin. Hendaknya seorang penuntut ilmu itu tidak tidur lebih dari 8 jam. Fa in ihtamala haluhu aqalla min dzalika fa'ala. Dan jika seorang penuntut ilmu itu mampu
untuk tidur kurang dari 8 jam, ya keadaannya itu mampu memungkinkan untuk tidur kurang dari 8 jam, maka hendaknya dia mengerjakannya. Dapat dilihat di Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi, buah karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, Safhata Thnataini wa Tis'ina, pada halaman 92. Kemudian kita lanjutkan, Ats-tsani, perkara kedua yang harus diperhatikan oleh penuntut ilmu adalah an ya'khudha nafsahu bil wara'i. Ya, hendaknya seorang penuntut ilmu itu ya menahan dirinya supaya senantiasa bersikap wara'. Ya, fi jami'i syu'unihi, dari seluruh keadaannya. Ya, sikap wara' itu berhati-hati menahan diri, ya terutama dari perkara yang mungkin masih tidak jelas itu halal atau haram. Ya, jika ragu hendaknya orang yang wara' itu meninggalkan perkara tersebut. Wa yataharra fi ta'amihi, hendaknya seorang penuntut ilmu itu selektif ya, memilih makanannya. Artinya dicari sumber yang betul-betul halal. Wa syarabihi, dan juga selektif dalam minumannya. Wa libasihi, dan selektif dalam pakaiannya. Wa maskanihi, dan juga tempat tinggalnya. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi huwa wa iyaluhu. Dan hendaknya seorang penuntut ilmu itu berhati-hati ya dari perkara yang syubhat, ya, di dalam semua perkara yang dia butuhkan dan juga yang dibutuhkan oleh keluarganya. Mengapa? Liyastani qalbuhu, ya supaya hatinya itu bercahaya. Wa yasluha liqabulil ilmi, dan juga supaya hatinya itu layak untuk menerima ilmu. Wa nurihi, dan juga layak menerima cahaya ilmu. Wan naf'u bihi, dan juga supaya hatinya itu layak untuk mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Qala Az-Zarnuji, ya berkata Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, mahma kana talibul ilmi awra'a, kana ilmuhu anfa'a. Ya, apabila seorang penuntut ilmu itu semakin wara', ya semakin berhati-hati dari perkara yang syubhat, maka ilmunya itu akan semakin bermanfaat. Ya, semakin dia hati-hati, ya, menahan diri, ya, itu nanti ilmunya akan semakin bermanfaat. Watta'allumu lahu aisara. Dan semakin dia itu wara', itu prosesnya menuntut ilmu baginya itu akan semakin mudah. Wa fawaiduhu aktsara. Dan juga semakin dia wara', itu faidah-faidahnya itu akan semakin banyak. Wa minal wara'il kamili, dan di antara bentuk wara' yang sempurna itu adalah an yahtariza anishiba'i wa kathratin naumi. Yaitu hendaknya seorang penuntut ilmu atau seseorang itu berwaspada, berhati-hati dari kekenyangan, ya, merasa terlalu kenyang dan juga banyak tidur. Wa kathratil kalami fima la yanfa'u, dan hendaknya seorang itu supaya wara' secara sempurna itu harus berwaspada dari banyak berbicara, ya, dalam perkara yang tidak bermanfaat. Wa qad kana al-ulama'u yatawarra'una, ya, maka sungguh dahulu para ulama itu semua bersikap wara'. Falidzalika wuffiqu lil ilmi, ya, karena para ulama itu wara', ya, itu maka mereka diberi taufik menuju ilmu. Wan nashri, dan juga diberi taufik untuk menyebarkan ilmu. Hatta baqiyasmuhum ila yaumil qiyamati, ya. Dan karena mereka diberi taufik, ya, oleh ilmu dan juga menyebarkan ilmu, maka nama-nama mereka itu kekal sampai hari kiamat. Betapa mulianya para ulama, yang namanya itu terus kita sebutkan, ya, kitab-kitabnya senantiasa kita baca, ya, dari berbagai macam ilmu. Karena mereka semua diberi taufik oleh Allah, ya, menuju ilmu dan juga menyebarkannya. Wa minal wara'i, dan di antara bentuk wara' adalah
an yajtaniba ahlal fasadi. Ya, bentuk wara' itu adalah hendaknya menjauhi ya orang-orang yang berbuat kerusakan. Wal ma'asi, dan juga menjauhi orang-orang yang suka berbuat maksiat. Wat ta'tili, dan juga menjauhi orang-orang yang ta'til, ya mu'attilah, menolak sifat Allah. Wa yujawirus sulaha'a, atau wa yujawiros sulaha'a. Ya, dan juga di antara bentuk wara' adalah ya senantiasa bertetangga atau berdekat dengan orang-orang yang saleh. Mengapa? Fa innal mujawarata mu'athiratun la mahalata. Karena yang namanya ya temanan yang dekat atau senantiasa bersamaan itu sangat berpengaruh. Tidak ada keraguan di dalamnya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di Ta'limul Muta'allimi, ya dapat dilihat di Ta'limul Muta'allim. Wa karya Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, safhata khamsina ila safhati thnataini wa khamsina bitasarrufin. Dari halaman 50 sampai 52 dengan sedikit perubahan. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.